pasien seorang remaja perempuan berusia 15 tahun, anak jalanan berkebutuhan khusus tunarungu, yang ditemukan oleh pekerja sosial dalam kondisi yang sangat tidak terawat. Ia memiliki rambut gimbal, pakaian kotor dan compang-camping, serta bau badan yang menyengat. Selama beberapa minggu terakhir, pasien menunjukkan perilaku menarik diri, menolak berinteraksi dengan orang lain, dan seringkali bergumam sendiri. Pasien juga terlihat gelisah dan sulit tidur. Pekerja sosial menduga pasien mengalami masalah kesehatan mental akibat trauma hidup di jalanan dan kurangnya perhatian terhadap kebersihan diri telah memperburuk kondisi psikologisnya. Pasien kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Agak adek, ngapain di sini? Adek, orang tua adek di mana? Adek kenapa duduk di sini? Jadi sus, saya tadi di jalan, terus saya bertemu adiknya di jalan. Nah, saya datangi dan saya bertanya, adik ngapain di sini? Dia tidak ada respon ataupun menjawab. Dan saya juga tanya orang tuanya di mana, dia pun juga tidak ada menjawab. Jadi solusinya saya bawa dia ke sini. Baik, terima kasih ya Ibu karena sudah membawa adek ini ke tempat ini. Jadi nanti kami akan melakukan penanganan lebih lanjut terhadap adek ini. Baik sus. Selamat pagi adek. Saya perawat Dea. Nama adek siapa? Bagaimana perasaan adek hari ini? Adek Gloria. Jadi saya di sini akan membantu adek Gloria agar merasa lebih baik lagi. Menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita merasa lebih nyaman itu adalah dengan menjaga kebersihan diri kita. Adek Gloria tahu nggak kenapa kita harus membersihkan diri? Jadi Adek Gloria, kebersihan diri itu sangat penting ya. Kalau badan kita bersih, kita jadi tidak mudah sakit. Jadi kulit kita juga tidak akan terasa gatal dan orang lain juga akan lebih nyaman berinteraksi dengan kita. Kalau badan kotor, nanti akan banyak kuman dan bisa bikin kita gatal-gatal bahkan sakit parah. Sakit? Iya betul, sakit. Jadi kuman-kuman yang menempel di badan kita pada saat kita kotor itu bisa masuk ke dalam tubuh dan membuat kita demam, batuk, atau sakit kulit. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan diri. Bagaimana menurut Adek Gloria? Apakah Adek Gloria setuju jika menjaga kebersihan diri itu penting? Bagus, kalau begitu nanti jam 9 Adek Gloria akan bertemu dengan perawat Feby dan perawat Jele ya, dan akan belajar bersama bagaimana cara untuk membersihkan diri. Untuk sekarang, apakah ada yang ingin Adek Gloria tanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Jadi kalau begitu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembali ke ruangan saya ya Adek Gloria. Terima kasih. Permisi Adik. Adik, perkenalkan, saya perawat Feby dan ini perawat Jele. Jadi sesuai perjanjian Adik dengan perawat Dea bahwa hari ini kita akan belajar mengenai kebersihan diri dan menjaga kebersihan diri. Apakah Adik bersedia? Ya
Yesus. Glory, tadi pagi Perawat Dea sudah menjelaskan kalau kebersihan diri itu penting. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang harus kita lakukan untuk bersih ya. Yang pertama, kita harus mandi setiap hari. Mandi memakai sabun dan air yang bersih. Lalu keramas minimal 2 kali dalam sehari. Lalu menggunakan sampo agar rambut tidak bau. Dan menggosok gigi pada pagi hari dan malam hari. Nah, betul sekali adik. Jadi mandi dan menyikat gigi itu sangat penting. Dan juga ketika adik sudah mandi, baju kotornya itu harus dicuci segera ya, agar tidak menumpuk. Dan kukunya juga harus segera dipotong agar nanti tidak ada kotoran di kuku adik. Baik, Adik Gloria. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mandi. Yang pertama itu basahin badan dengan air mengalir. Setelah itu gunakan sabun lalu gosok di seluruh badan hingga berbusa. Setelah itu bilas sampai bersih ya. Pastikan tidak ada sisa sabun. Nah, sekarang kita akan keramas. Basahi rambut dengan air lalu pakai sampo. Gosok kulit kepala perlahan. Dan yang terakhir, jangan lupa menyikat giginya ya. Nah, baik adik, bagaimana kalau kita langsung saja mempraktikkan mandi ini dan keramas? Apakah adik mau? Iya, mau sus. Nah, baik, kalau gitu kami akan membimbing adik untuk ke kamar mandi ya. Baik adik. Nah, di sini saya sudah siapkan pakaian, celana, dan juga ini juga ada pasta gigi dan odolnya ya. Nah, ini sabun dan ini sampo untuk adik mandi ya. Makasih sus. Iya, sama. Wah, Adik Gloria sudah mandi, sudah rapi dan bersih dan juga harum ya. Nah, Adik di sini saya siapkan sandalnya, Adik bisa pakai biar kakinya nggak kotor. Nah, Adik, sekarang kita kembali ke ruangan ya. Yesus. Nah, baik Adik Glory, bagaimana perasaan adik setelah mandi tadi? Saya merasa segar sus. Nah, badan jadi bersih dan kita lebih semangat ya. Baik Adik Glory, di sini kita akan mempraktikkan bagaimana caranya memotong kuku ya. Ya sus. Baik, Adik Glory bisa memperhatikan cara memotong kuku ya. Yang pertama, siapkan pengalas atau tisu, taruh di bawah. Setelah itu gunting kuku. Langsung saja kita gunting kuku. Kita gunting kuku dari samping. Guntingnya jangan terlalu dalam agar tidak mengenai samping kuku dan tidak membuat luka. Nah, sudah, Adik Glory bisa mempraktikkan ya. Ini pengalas untuk Adik Glory. Dan ini gunting kukunya. Menggunting kuku dari arah samping, jangan terlalu dalam agar tidak melukai. Sudah sus. Wah, Adik Glory sudah memotong kukunya. Jadi, bagaimana perasaan Adik Glory setelah memotong kuku? Saya senang sus, kuku saya terlihat bersih. Senang sekali mendengarnya. Baik Adik Glory, nanti sore jam 4 Adik Glory bertemu lagi dengan Perawat Dea di taman untuk membuat jadwal rutin. Apakah Adik Glory bersedia? Bersedia sus. Baik Adik Glory, pertemuan kita sudah selesai. Kami kembali ke ruangan dulu ya. Ya sus. Permisi. Selamat sore Gloria. Bagaimana perasaan Gloria setelah tadi pagi bertemu dengan perawat Feby dan perawat Jele untuk belajar cara membersihkan diri yang baik? Saya merasa lebih nyaman dan lebih segar sus. Wah, bagus sekali ya. Nah, Gloria, agar kamu
bisa selalu bersih dan merasa nyaman setiap hari, kita akan membuat jadwal untuk kegiatan harian Gloria. Jadi Gloria bisa tahu kapan untuk mandi, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Jadwal yang bagaimana ya, Sus? Iya, seperti ini jadwalnya ya. Contohnya, kita bisa tulis jamnya, lalu kegiatannya. Misalnya, jam 6 pagi kita harus mandi dan menyikat gigi. Lalu di jam 7 pagi sarapan. Bagaimana menurut Gloria? Iya, mau, Sus. Oke Gloria, sekarang kita isi jadwalmu ya. Nanti jika Gloria bisa melakukannya secara mandiri, Gloria tulis M. Kemudian jika Gloria butuh bantuan orang lain, Gloria bisa tulis B. Dan jika Gloria tidak melakukan kegiatan tersebut, Gloria bisa tulis T. Baik, Sus. Nah Gloria, ini jadwalmu ya. Nanti kita bisa tempel di kamarmu agar kamu tidak lupa dan kamu bisa melakukannya setiap hari. Baik, Sus. Terima kasih. Jadi, apakah Gloria masih ingat bagaimana cara untuk mandi dan menggosok gigi? Bisa Gloria sebutkan dan jelaskan ulang bagaimana caranya? Masih, Sus. Yang pertama, basahi seluruh badan dengan air, kemudian ambil sabun, gosokkan ke seluruh badan sampai berbusa. Jangan lupa di bagian ketiak dan selangkangan. Setelah itu, bilas sampai bersih, pastikan tidak ada sisa sabun. Kemudian keramas, basahi rambut dengan air lalu pakai sampo. Gosok kulit kepala perlahan lalu bilas sampai bersih. Terakhir sikat gigi, memakai pasta gigi sedikit saja dan juga selalu mengganti pakaian setiap hari. Bagus, betul sekali ya Gloria. Saya senang sekali melihat kamu mau belajar bagaimana cara untuk membersihkan diri dengan baik. Baik Gloria, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, Sus. Sama-sama.